Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dalam mata kuliah psikologi sosial. Untuk pertama ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian sikap menurut beberapa para ahli, dan barulah saya akan simpulkan apa itu pengertian sikap. Yang pertama itu akan saya jelaskan yaitu menurut Calhoun dan Acocella. Menurut mereka, sikap itu merupakan sekelompok keyakinan atau perasaan yang melekat pada suatu objek dan kecenderungan untuk bertindak melakukan sesuatu pada suatu objek tertentu dengan caranya tertentu juga. Dan yang kedua menurut Sarwono. Menurut Sarwono, sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu menurut Baron atau Birne. Di sini dia menjelaskan sikap itu merupakan penilaian subjektif terhadap suatu objek tertentu. Nah, berdasarkan pengertian beberapa para ahli yang saya jelaskan tersebut, bisa saya simpulkan bahwa definisi yang bisa saya simpulkan yaitu sikap merupakan pandangan, perasaan atau penilaian terhadap subjektif seseorang terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu aspek-aspek sikap yang akan saya jelaskan menurut ahli yaitu Fishburne dan Adzan. Nah, di sini dia menjelaskan ada dua aspek dalam sikap tersebut. Yang pertama itu ada namanya aspek keyakinan terhadap perilaku. Nah, apa itu aspek keyakinan terhadap perilaku? Aspek keyakinan terhadap perilaku itu merupakan dia mendefinisikan bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu itu akan menghasilkan sebab-sebab atau hasil-hasil tertentu. Nah, aspek ini merupakan aspek pengetahuan tentang perilaku. Nah, di sini dikatakan juga semakin keyakinan orang itu positif, maka hasil sikap yang akan ditimbulkan itu akan berdampak juga positif. Nah, apabila sebaliknya, apabila keyakinan seseorang itu bersifat negatif, maka akan menimbulkan sikap yang negatif juga. Nah, contohnya di sini, ketika kita bersikap terhadap guru kita di sekolah. Nah, ketika kita mempunyai sikap yang kurang ajar kepada guru, contohnya ketika guru mengajarkan kita, ketika guru mengajar lalu kita ngobrol dengan teman-teman kita. Nah, itu merupakan sikap yang sangat buruk yang tidak patut kita contoh. Nah, maka itu disebut sikap negatif yang akan diberikan oleh guru kepada kita. Nah, sedangkan yang positif, apabila ketika guru menerangkan, kita itu selalu memperhatikan dia dan tidak pernah mengobrol dengan teman-teman kita. Nah, itu disebut dengan sikap positif dalam aspek keyakinan terhadap perilaku. Nah, yang kedua itu ada namanya aspek evaluasi dan aspek evaluasi akan akibat perilaku. Nah, apa itu aspek evaluasi? Nah, seperti yang teman-teman tahu, evaluasi merupakan penilaian. Nah, dari aspek keyakinan tadi, ini merupakan aspek penilaian terhadap sikap yang kita lakukan tadi. Nah, orang menilai kita bagaimana sikap yang kita lakukan terhadap perilaku kita tadi. Nah, contohnya kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau kita memberikan contoh yang baik kepada guru kita, maka penilaian guru kita kepada kita akan baik juga. Nah, tapi kalau kita memberikan penilaian yang buruk, kalau kita memberikan perilaku yang buruk, maka guru kita akan memberikan penilaian yang buruk juga kepada kita. Nah, itu disebut dengan aspek evaluasi akan akibat perilaku. Selanjutnya itu yang akan saya jelaskan yaitu teori-teori sikap menurut para ahli juga, yaitu menurut Fishburne dan Adzan tadi. Yang pertama itu ada namanya teori sikap. Nah, teori sikap ini berasumsi bahwa sikap itu akan dipengaruhi oleh pengalaman atau apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya, ketika kita di rumah, nah itu kita pasti mencontoh ayah kita atau bapak kita sebagai role model dalam keluarganya. Kita mencontoh bagaimana sikap orang tua kita terhadap anaknya dan terhadap istrinya. Nah, situ kita akan melihat sikapnya dan akan mencontoh. Apabila orang tua kita itu kasar, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang kasar.
Dan apabila orang tua kita baik, nah maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang baik. Nah, di situ disebut dengan teori belajar dalam teori sikap. Nah, yang kedua itu ada namanya teori insentif. Teori insentif ini merupakan dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian dari baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang ditimbulkan, yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi. Nah, maksudnya di sini mungkin di mana sikap kita itu akan menentukan bagaimana kita itu akan memilih mana yang baik dan mana sikap yang buruk. Nah, apabila kita ingin menjadi orang yang jahat, mungkin kita akan memiliki sikap yang jahat. Dan kalau kita ingin mengambil keuntungan yang baik untuk diri kita, kita akan mengambil yaitu sikap yang baik. Nah, yang ketiga itu namanya teori konsistensi kognitif. Nah, apa itu konsistensi kognitif? Nah, di sini dijelaskan bahwa teori ini menjelaskan keberadaan manusia itu dianggap sebagai individu yang telah memahami makna dalam bersikap. Nah, itu konsisten. Nah, maksudnya di konsisten ini kita dalam bersikap itu tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Nah, kita harus mempunyai sikap yang konsisten dalam hubungan baik dengan interaksi antar individu ataupun kelompok. Nah, itu disebut dengan teori konsistensi kognitif. Nah, yang terakhir itu akan saya jelaskan yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu perilaku. Perilaku itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang. Nah, sedangkan sikap itu seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi merupakan penilaian subjektif terhadap sesuatu atau suatu objek tertentu. Nah, bisa disimpulkan di sini, jika seseorang itu memiliki perilaku yang negatif, maka orang itu akan memiliki sikap yang sangat-sangat negatif. Nah, apabila orang itu memiliki perilaku yang positif, nah maka akan memberikan dampak kepada sikap seseorang itu yang berdampak yaitu sikap positif. Nah, itu merupakan materi tentang sikap yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Yaitu yang pertama ada pengertian tadi, yang kedua ada aspek, yang ketiga ada teori, yang keempat ada hubungannya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan ini, dan juga ibu juga bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.